Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita mulai ngaji kita dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah juga apa yang menjadi harapan kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sepindah malih, mungkin mantun ngaos kita lanjutakan alil. Ditujukan untuk almarhumah Ibu Haja Ayunah yang niki pun ke malam ke-6 ini sampai Kamis nanti. Mudah-mudahan beliau yang sudah menasehati kita nih, meninggal ini nasihat bagi kita juga. Amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila almarhumah Ibu Haja Ayunah, ighfir laha dunubaha wa taqabbal jami'a hasanatiha wa dakhilhal jannata. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus samani, niki bab samania, bab yang isinya 8 hal. Nanti sebelumnya kan bab 7 perkara. Saat ini bab sing isine niku 8. Kalau sebelumnya itu makalah, ada 1 bab, ada kemarin 10 makalah. Lah niki bab 8 ini ada nanti khamsu mawaid. Ada 5 nasihat. 1 berupa hadis, wal baqi atharun, yang sisanya itu makolahnya para sahabat Nabi. Yang 1 berupa hadis Nabi, yang lain ini para sahabat. Al-maqalatul ula, yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu asya'a la tashba'u min samaniyatin.
8 perkara, 8 hal ini tidak akan merasa puas, tidak pernah merasa kenyang, la tashba, dari 8 hal yang lainnya. Sama niyatu asya'a la tashba'u min sama niyatin. 8 hal ini tidak akan pernah kenyang, tidak pernah puas terhadap 8 hal yang lain. Yang pertama yaitu al-ainu minan nadhari. Al-ainu mata, minan nadhari dari melihat. Mata ini tidak pernah puas dari melihat. Makanya kadang kalau melihat yang indah-indah memanjakan mata. Dan ini kenikmatan yang sangat besar. Jadi ada teman jenengan semerap, Ustadz, itu yang diuji oleh Allah tidak bisa melihat sekarang. Ya Allah. Nah ini saya bayangkan kabur mawon ini tersiksa, bagaimana melihat, tadinya bisa melihat kemudian tidak bisa melihat. Masya Allah. Makanya ini nikmat yang luar biasa. Jadi kapan hari kan mocongnya tiba-tiba blur. Jadi waktu ngaji kan nggih. Nah, dampare kedukuran kan. Anten napa sepeda motoran terus kemudian loh kok blawur niki kata. Kalau keten-keten akan warung-warung posisinya ternyata harus difokuskan dulu. Wah, ini berarti kena napa plus niki. Nek cedek boten ketinggal tambahan. Nanti kudu didoakan ngeten. Ini baru dikurangi oleh Allah, kabur sedikit. Bagaimana kalau tidak melihat sama sekali? Jadi makanya ini nikmat yang sangat besar. Tapi kita kemudian ya lupa karena sudah merasakan tiap hari. Mata tidak pernah puas dari melihat. Maka ketika diambil oleh Allah ini baru terasa betapa berharganya penglihatan kita ini. Al-ainu minan nadhari wal ardu minal matori. Wal ardu dan bumi itu tidak akan pernah puas minal matori dari hujan. Walaupun napa sakniki mun ada sing banjir nih. Ya hujan nanti kalau sudah kering ya mengharapkan turun hujan lagi. Bumi tidak akan pernah puas dengan hujan. Kemudian wal unsa minadz zakari. Wanita atau perempuan tidak akan pernah puas dengan lelaki. Ya. Niki dawuh ngoten, ndak tahu maknane napa, pokoke tadi dijelaskan. Artinya ya membutuhkan laki-laki. Tadi bumi membutuhkan hujan bisa katakan. Dan terus menerus kebutuhannya itu. Wal unsa minadz zakari. Wanita dari laki-laki, atau ya sebaliknya mungkin sama tapi tidak disebutkan. Yang disebutkan ini wal unsa, wal zakaru minal unsa, tidak. Wal alimu minal ilmi. Jadi yang berikutnya yang itu mata tidak puas dari melihat, bumi tidak puas dari hujan, wanita tidak puas dari laki-laki. Wal alimu minal ilmi. Dan orang yang alim itu tidak akan pernah puas, tidak kenyang dari ilmu. Makanya orang yang alim itu ya terus mencari. Sementara yang enggak alim itu aras-arasen.
Sampai orang yang misalnya ampun gampangan yang kutu buku itu di mana-mana kok senengane nyari buku, padahal yang lain itu nyari lainnya kan. Ini nyari buku. Jadi sampai buku ini pun kadang tetap aja dicari. Jadi orang yang alim juga demikian, sampai tua pun dia masih mencari ilmu, masih belajar. Kenapa? Ya tadi wal alim la tashba minal ilmi. Jadi orang yang alim itu ya tidak pernah merasa puas dengan ilmu itu. Maka ada syarat-syarat dalam untuk mencari ilmu ada. Kalau di sini itu ada ulama yang menyebutkan syaratnya itu ada 9. Kalau di kitab taklim itu makolahnya Ali ada 6. Ala latanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah bahwa kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Ini. Karena ada yang nyebut 4, nah kita ambil yang tengah ini yang 6 syarat. Pertama dzakain, bahwa orang untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu harus punya dzakaun, cerdas. Cerdas. Kalau gak cerdas nih kok mawon. Tapi kecerdasan bisa dilatih terus, bisa dilatih. Jadi sing ngajari ya pegel, tapi ya tetap ada peningkatan. Tapi kecerdasan itu mempengaruhi kecepatan dapat ilmu. Makanya dia akan mendapatkan ilmu kalau cerdas. Semakin cerdas ya dapatnya banyak. Kalau kecerdasannya rada kurang oleh ya amatan. Nah, jadi itu berpengaruh. Dzakain. Karena itu berbahagialah menyenangkan yang diberikan keluarga anak-anak yang cerdas-cerdas, bahagia. Wahirsin, kemudian khirsun itu ada kemauan keras. Kemauan keras. Kalau bahasa Jawa itu dulu diartikan khirsun itu lupo. Kayak tamak terhadap ilmu, ingin terus mendapatkan ilmu. Jadi kemauan keras untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar. Kemudian wakhirsin wastibarin, sabar. Nah, mencari ilmu ya kudu sabar, orang belajar kudu sabar. Wastibarin wabulghotin, yang berikutnya punya biaya. Apalagi kalau pendidikan formal ya harus biayanya jelas. Wabulghotin wa irsyadu ustadin, harus ada guru yang memberi petunjuk. Kalau enggak maka bisa salah, ilmunya bisa salah. Kalau ada orang berguru tanpa guru, fasyaitonu syaikhuhu, siapa yang berguru kok enggak ada gurunya, itu setan bisa jadi yang akan memberi petunjuk, menjadi inspirasinya, bahaya. Waktu li zamani, nah waktunya lama ya, belajar enggak. Untuk alim itu ya enggak cukup sehari 2 hari. Makanya kalau ilmuwan itu ya bertahun-tahun meneliti satu hal. Profesor itu ya gitu kan, bisa ujuk-ujuk. Itu waktu li zamanin. Bahkan kalau ada Syekh Iskandar itu menyebutkan itu ada 4. Yahtaju thalibul ilmi ila arba'in. Ya, tapi disebutkan yang sempurnanya itu adalah watamamuha fil khamisati muallimun nasihun. Nah ini ketika orang menemukan seorang guru yang memberi nasihat, nah itu yang sempurna. Ini kita kembali pada 8 hal yang enggak akan merasa puas dari 8 hal yang lain. Ini alim, orang yang alim, pecinta ilmu itu ya enggak akan pernah puas dengan ilmu.
terus mencari. Wasailu minal mas'alati, ya, berikutnya yaitu orang yang minta-minta itu tidak akan pernah puas dari minta-minta terus. Peminta-minta, mohon maaf, pengemis misalnya ya, sail itu ya tidak akan ada puasnya terus. Jadi suatu saat itu ulot yang niki daerah Ampel diajak Pak Yai ini kulaan sarung lah itu, Ampel riko dulu. Ada Ustadz Ma'ruf sini. Jadi itu kalau dari Jumat itu kata yang minta-minta itu. Nah, kebetulan waktu itu kan ada berapa orang datang, kan 2 orang. Kalau 3 ya dikasihnya 500 rupiah, 500. 2 orang ya 1000. Kalau 3 orang dikasih 2000 susu. Jadi susui ya. Kalau 1 orang 1000 ya susui. Jadi itu orang Arab yang punya. Kemudian saya dengan Ustadz Ma'ruf itu mana? Susu Ma'ruf. Jadi susu. Karena waktu itu aja Pak Yai itu kalau beri sudah enggak mungkin 1000 sudah 5000 waktu itu. Kalau sekarang sudah antri banyak itu setiap Rabu. Lah ini beliau cerita karena nanti itu banyak. Jadi sehari itu bisa mungkin 100 orang yang datang. Jadi susu. Dan beliau bercerita itu pun sudah turun temurun. Jadi gitu kemudian terus ke anaknya, terus gitu. Jadi mungkin tidak ada puasnya ya tadi. Walaupun mungkin ini sudah tidak di luar kebutuhan pokoknya sudah mungkin ya. Jadi cerita beliau ini yang punya toko itu sudah turun temurun. Nanti dia yang sambil gendong kan atau nggak bawa anaknya. Itu nanti melanjutkan. Walaupun ada yang cerita kemudian anaknya sukses, orang tuanya sudah nggak boleh oleh anaknya. Wah ini yang bagus. Jadi memang al-mas'alah tuh la yasba minal mas'alah. Orang yang minta-minta itu tidak pernah puas dari terus meminta. Maka Rasulullah bersabda, man fataha baba mas'alatin, siapa yang membuka pintu untuk meminta-minta itu, fatahallahu lahu baba fakrin, maka Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Jadi mungkin kelihatannya ini wah enak ini nyambut kawin ini, pindah ke sana kemari tinggal menadakan tangan. Tapi sebenarnya dia telah dibukakan oleh Allah pintu kefakiran. Tidak akan ada cukupnya. Man fataha baba mas'alatin, siapa yang membuka pintu meminta-minta itu, fatahallahu lahu baba fakrin, Allah akan membukakan pintu kefakiran. Semakin banyak pintu yang terbuka berarti semakin fakir. Fit dunya wal akhirah. Bahkan fakirnya tidak hanya dunia dan akhirat. Ini sama dengan membuka pintu kefakiran fit dunya wal akhirah. Lah berikutnya waman fataha baba atiyatin, barang siapa yang membuka pintu pemberian, yang memberi ibtigha wajhillahi ta'ala, untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, a'tahullahu khairat dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau memberi maka diberikan kebaikan dunia sampai akhirat. Sementara kalau orang itu meminta maka dia sama dengan membuka kefakiran.
Rawahu Ibnu Jarir, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Karena itu kita jauhi sikap ini, sifat ini. Jadi peminta-minta. Kalau memintanya cuma kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau meminta-minta itu tadi bahayanya. Maka ya itu tadi. Ternyata itu cerita dari pemilik toko ini sudah. Ya terus nanti kebetulan kalau Jumat itu Jumat. Darah ampel itu jadi putar mang. Kadang ya rombongan. 5 orang, 10 orang begitu. Nah kalau di Amanatul Ummah itu kan hari Rabu itu ya saya tambah banyak itu. Kuponnya nggak tahu sekarang sampai dikasih kupon itu. Ya mudah-mudahan ini yang diantara saudara-saudara kita yang punya jiwa mental peminta-minta ini kemudian ini dirubah oleh Allah jadi jiwa pemberi. Kenapa? Karena kasihan. Semakin dia meminta tidak akan ada puasnya. Karena membuka pintu untuk meminta itu sama dengan membuka pintu kefakiran dunia dan akhirat. Pun sementara ini kita lanjutkan dengan tahlil. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sebina malik kita awal dengan baca suratul Fatihah untuk almarhumah Ibu Haja Ayuna dan juga para ahli kubur kita semua. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beliau almarhumah dan juga ahli kubur kita, orang tua kita dikelompokkan oleh Allah menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin.